Apakah virus PKT alias virus corona adalah bencana buatan manusia? Banyak teori beredar tentang asal-muasal virus, baik itu tersebar melalui binatang atau hasil kebocoran laboratorium. Terlepas dari dua analisis tersebut, setahun sejak kemunculan virus, masih banyak orang yang ragu, apakah wabah ini benar ada atau tidak? Bukannya di Tiongkok virus sudah berhasil dikendalikan? Alasan pertanyaan-pertanyaan ini muncul pada dasarnya karena adanya sensor informasi yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok dan WHO. Dunia jadi buta dan lengah dalam ketidaktahuan pandemi. Bukankah ini menjadikan sensor informasi sebagai bencana buatan manusia yang sesungguhnya? Ada ucapan, Partai Komunis Tiongkok berbohong, orang-orang meninggal. Perkataan ini sering digunakan untuk memperingatkan orang-orang bahwa sensor informasi PKT atas penyebaran awal wabah membuat banyak nyawa melayang. Banyak detail terlewatkan atau bahkan terlupakan. Jadi, di video kali ini, Prema mau bahas kilas balik penutupan informasi yang dilakukan PKT dan WHO. So, let's look on. Didapat dari lini masa yang diterbitkan tabloid mihui.org dan di Epoch Times, PKT menutupi informasi selama 6 minggu dan tidak pernah memperingatkan dunia secara terbuka tentang penyebaran virus. Walau Wuhan diisolasi tanggal 23 Januari, gejala pasien yang terinfeksi virus diperkirakan sudah ada sejak bulan November 2019. 31 Desember 2019, Komisi Kesehatan Wuhan mengeluarkan pemberitahuan publik pertama bahwa ditemukan kaitan fenomena tidak dikenal dengan pasar makanan laut Huanan. Namun di dokumen itu tidak disebutkan bahwa tidak ada bukti penularan antar manusia dan tidak ada tenaga kesehatan yang terinfeksi. Ini bertentangan sama fakta yang ada. Tanggal 1 Desember, pasien virus corona yang terkonfirmasi sudah menginfeksi 14 petugas kesehatan. Selain itu, di akhir Desember 2019, ditemukan klaster 1 keluarga yang terinfeksi virus yang sama. Ini membuktikan bahwa transmisi antar manusia benar terjadi. Namun hasil datanya justru ditutup-tutupi PKT. Hasil pengujian awal tanggal 26 sampai 27 Desember 2019 menunjukkan adanya keidentikan virus corona dengan virus SARS 2003. Pengurutan genom keseluruhan tanggal 5 Januari 2020 menunjukkan bahwa virus corona 89,1% mirip dengan virus SARS. Pusat Klinik Kesehatan Umum Shanghai menyerahkan laporan internal ini kepada Komisi Kesehatan Nasional. Namun karena tidak menerima tanggapan atas laporan tersebut, Pusat Klinik Kesehatan Umum Shanghai menerbitkan urutan genom virus secara online di tanggal 10 Januari 2020 agar dapat diketahui publik. Sayangnya, lab ditutup sesudahnya tanpa penjelasan. Selain itu, kesengajaan PKT dalam menyensor informasi salah satunya dengan membungkam whistleblower. Tanggal 30 Desember 2019, Komisi Kesehatan Wuhan melarang siapapun mengungkapkan informasi tentang virus corona. 3 dokter, Li Wenliang, Liu Wen, dan Xi Linka, berbagi informasi tentang virus tersebut di grup WeChat. Ketiga dokter tersebut diselidiki, diinterogasi, dan diperingatkan. Tanggal 1 Januari, 8 dokter dihukum oleh polisi karena menyebarkan desas-desus bahwa epidemi merebak. Ketika Dr. Li Wenliang meninggal tanggal 6 Februari karena terinfeksi virus corona dari pasiennya, berita tersebut mendapat perhatian luas di Weibo, tetapi dengan cepat dihapus oleh PKT. Kesengajaan lainnya yang dilakukan PKT adalah sensor dengan cara manipulasi dan melempar tanggung jawab. Tanggal 31 Desember 2019, panel ahli menetapkan 3 kriteria untuk mengidentifikasi kasus virus corona. Salah satunya memiliki riwayat kontak dengan pasar makanan laut Huanan. Tapi berdasarkan beberapa makalah medis yang dipublikasikan secara online di Lancet maupun New England Journal, para dokter ahli Tiongkok daratan menyimpulkan bahwa rata-rata sepertiga pasien yang terdata tidak memiliki riwayat kontak dengan pasar Huanan. Ini membuat para peneliti mencari informasi di tempat yang salah dan gagal mengenali korban sebenarnya. Tanggal 2 Januari 2020, Direktur Umum Institut Virologi Wuhan mengirim email ke semua staf internal, melarang ketat pengungkapan informasi apapun tentang fenomena Wuhan. Komisi Kesehatan Nasional memberikan mandat bahwa semua informasi terkait wabah tidak boleh dipublikasikan di sosial media, stasiun media, atau organisasi manapun. Komisi Nasional memberi pengumuman tanggal 3 Januari 2020 bahwa sampel virus harus dihancurkan. Informasi mengenai sampel, artikel, dan data terkait tidak boleh dipublikasikan.
Tanggal 13 Januari, CDC Distrik Jianghan menginstruksikan untuk mengkategorikan pasien dengan gejala virus corona sebagai pasien yang menderita penyakit lain demi menekan angka terinfeksi. PKT juga melempar tanggung jawab dengan menuduh militer Amerika yang membawa epidemi ke Wuhan. Tanggal 19 Maret dan seterusnya, otoritas Tiongkok mulai melaporkan 0 infeksi lokal baru, memulai menutup-nutupi angka infeksi dan jumlah kematian. 17 April, Wuhan merevisi angka kematiannya naik 50,02% dari 2.579 menjadi 3.869. Banyak aksi tipu daya yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok dalam menyensor informasi penyebaran dan asal-muasal virus. Dan sayangnya, informasi yang sudah disensor inilah yang digaungkan oleh WHO. Meski Taiwan tanggal 31 Desember 2019 sudah memperingatkan adanya wabah merebak di Wuhan, WHO tidak memberi tanggapan dan justru menggemakan apa yang PKT laporkan. Tanggal 9 Januari, WHO menyarankan untuk tidak menerapkan larangan perjalanan atau perdagangan apapun bagi Tiongkok. Selanjutnya, tanggal 30 Januari, WHO menyatakan wabah itu sebagai darurat kesehatan global. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom, justru memuji Tiongkok atas tanggapannya terhadap wabah tersebut. Pujian WHO atas tindakan komunis Tiongkok dalam menangani wabah memunculkan sejumlah pertanyaan tentang hubungan kedua entitas tersebut. Sebab, selama ini WHO mengandalkan dana dan kerjasama dari para anggotanya untuk dapat beroperasi. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi negara-negara seperti komunis Tiongkok untuk memiliki pengaruh yang cukup besar. Walau WHO baru menyatakan wabah virus corona sebagai pandemi tanggal 11 Maret 2020, tapi sesungguhnya WHO sudah tahu betapa krusialnya pandemi sejak Januari 2020. Baru-baru ini, Judicial Watch, sebuah media konservatif, mempublikasikan 301 email antara WHO dan pakar lainnya tentang informasi virus corona. Pengarahan yang diberikan oleh WHO tanggal 13 Februari berisikan catatan penting agar informasi sensitif dalam email tidak dibagikan ke publik sebelum mendapat persetujuan dari Tiongkok. Selain itu, anggota gabungan yang bepergian ke Tiongkok, aktivitas mereka akan diatur oleh Komisi Kesehatan Nasional Pemerintah Tiongkok. Jadi, pada dasarnya sejak awal WHO sudah mengizinkan Tiongkok mengontrol arus informasi pandemi. Bahkan dalam sebuah wawancara stasiun TV, tim WHO mengakui bahwa mereka menyalin apa yang dikatakan oleh Partai Komunis Tiongkok. We met with them, we said, do you audit the lab? And they said, annually? Did you audit it after the outbreak? Yes. Was anything found? No. Do you test your staff? Yes. No. But you're just taking their word for it. Well, what else can we do? And the answers they gave, we found to be believable, correct, and convincing. Sebelumnya, wabah gangguan pernafasan juga pernah muncul di Tiongkok tahun 2003. Dan lagi-lagi WHO menggemakan apa yang dikatakan oleh PKT. PKT menutupi informasi wabah SARS di awal April 2003. Ahli medis tingkat pusat sampai daerah langsung melakukan diagnosa, namun penyakit dinyatakan sudah tidak ada lagi. Pemerintah menyangkal desas-desus luar yang menyatakan kalau PKT menutupi informasi. WHO justru mendukung apa yang dilakukan PKT dan menyatakan bahwa koordinasi dilakukan dengan baik dan lain sebagainya. Banyak pakar juga mendukung perjalanan ke Tiongkok dan menyebutnya aman. Rakyat banyak diberikan informasi semacam ini sehingga tidak tahu kebenarannya. Sampai akhirnya 20 April 2004, PKT mengadakan konferensi pers yang mengumumkan bahwa penyakit SARS meledak di seluruh Tiongkok, tapi sudah diatasi dengan baik. Jadi samar-samar mengakui bahwa selama ini keadaan wabah penyakit sudah disembunyikan. Kayak dejavu ya sama virus corona saat ini. Setelah 1 tahun berlalu, WHO baru melakukan kunjungan pertamanya ke Wuhan untuk meneliti asal-muasal virus. Tindakan penyelamatan yang terlambat ini banyak menuai respon negatif dari masyarakat. Dan setelah kembali memberikan laporan penelitian, itu justru tampak seperti nyanyian pujian bagi PKT. Banyak teori beredar tentang asal-muasal virus. WHO sendiri masih meyakini virus ditularkan oleh kelelawar dan penularan antara hewan dan manusia terjadi di pasar Huanan. Namun WHO dengan tegas menampik teori yang menyatakan bahwa virus diakibatkan oleh kebocoran lab P4 Wuhan, karena tidak ada bukti virus eksis di lab tersebut atau lab manapun di dunia saat pandemi dimulai. Pernyataan WHO itu justru berbalikan sama pernyataan ahli dan pihak intern Institut Virologi Wuhan yang menyerukan bahwa penyebaran virus adalah hasil kebocoran laboratorium Wuhan. Ada juga laporan eksperimen dan adanya penelitian sejumlah virus corona untuk keperluan senjata biologis seperti yang diungkapkan dalam lembar fakta yang dibuat masa pemerintahan Trump. Banyak bukti pendukung teori ini diungkapkan dalam dokumenter Origin of the Virus oleh Epoch Times. Di dokumenter ini disebutkan hasil penelitian virus corona Wuhan memiliki 89,1% kesamaan nukleotida dengan sampel kelelawar yang didapat dari Tentara Pembebasan Rakyat di Choushan.
Selain itu, adanya kecocokan 100% asam amino pada protein E. Ini menunjukkan suatu hal, bahwa adanya 100% asam amino berarti virus tidak bermutasi secara alami dan adanya indikasi campur tangan manusia. Seorang ahli virologi yang bekerja di Laboratorium Institut Virologi Wuhan, Dr. Shi Chengli, sejak tahun 2010 bersama timnya memfokuskan penelitian terhadap penyebaran virus antar spesies. Virus tidak dapat menyebar antar spesies dengan mudah, tapi melalui penelitiannya ini, dia menemukan cara agar virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Selain itu, peneliti India menemukan ada 4 urutan genom baru yang membedakan virus corona dengan SARS. Dan tambahan baru tersebut dapat ditemukan dalam virus HIV yang membuat kegagalan imunitas manusia. Bukankah ini membuat kita bertanya-tanya, kenapa membuat virus yang sengaja menginfeksi manusia? Apa tujuannya? Senjata biologis kah? Nah, ngomong-ngomong tentang senjata biologis, sebuah cuplikan dari siaran TV tahun 2018 memicu kontroversi. Chen Hu, seorang mantan pejabat rumah sakit militer Tiongkok, pernah berbicara tentang kemungkinan penggunaan pengeditan genetik untuk membuat suatu virus super yang lebih mematikan dan lebih mudah menyebar. 我看过很多大规模的疫情，像什么 SARS 啊、禽流感啊，甚至包括埃博拉，包括现在在南美流行的寨卡病毒。如果用基因编辑技术对这些病毒细菌加以改造的话，那么就可以生产出传播性更广，而且致命性更强的超级病毒和超级细菌。那么这样的超级病毒和超级细菌，它的杀伤能力，那真是可以和原子弹、氢弹，可以和化学武器相媲。 Selain itu, dua mantan jenderal Tiongkok pun pernah menyebutkan dalam buku yang mereka tulis, Unrestricted Warfare, tahun 1998, bahwa media, dunia maya, dan ekologi akan menjadi medan tempur di masa depan. Ngeri banget ya Sobat Factlooker, ketika manusia tidak lagi menghargai nyawa sesamanya, dan justru berbuat jahat demi kekuasaan, bahkan uang. Kalian tahu nggak, banyak nyawa melayang di tangan Partai Komunis Tiongkok. Bukan rakyat Tiongkok saja yang menjadi korban, sekarang dunia juga terkena imbasnya. Jangan sampai kita yang mengetahui informasi penting ini masih diam dan tidak peduli ya Sobat Factlooker. Tindakan kepedulian sekecil apapun sangat berarti. Salah satu caranya yaitu bisa melalui tanda tangan petisi di nccp.com/id. Nah, segitu dulu ya Sobat Factlooker. Silakan tinggalkan komentar di bawah dan kasih tahu kita apa pendapat kalian tentang informasi tadi. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di next video.